Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang memiliki banyak keutamaan dalam isi kandungannya. Berikut ini kandungan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus Somad. Artinya, hanya Allah lah tempat bergantung. Ayat ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Artinya, dia tidak beranak serta dia tidak pula diperanakan. Ayat yang terakhir, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada satupun yang setara dengan dia. Isi kandungan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul dari surat ini adalah sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia." Ayat yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya, dia satu dan tunggal, yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan, yang menyerupai dan yang menyamainya. Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Firman Allah dalam ayat kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan As-Somad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Selanjutnya ayat yang ketiga, yang artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keluarga, yaitu yang beranggotakan ayah, anak, dan istri. Dan dilanjutkan dengan ayat yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Suci dari semua itu. Dalam surat ini jelas dikatakan bahwa pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak. Harus kita lakukan sepenuh hati, di mana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya adalah esa dan tunggal.